Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah 5 ya. Jadi saya mulai saja walaupun pesertanya tidak banyak. Ya, semoga ini bisa lebih bermanfaat dan interaksinya bisa lebih dekat ya. Mungkin Pak Yunus dan Mbak Meske ini belum online, kalau bisa dibuka voice-nya bisa kita langsung mulai. Nah, oke, ini saya langsung aja buka ya. Revit yang bulan lalu kita seminarkan. Ya, ini saya share. Oke. Nah, dulu bulan lalu kita buat model sederhana sekali seperti ini. Jadi mungkin untuk Pak Parji yang Pak Parji, kau boleh tahu profesinya apa Pak Parji ya? Halo, Pak Parji. Pernah tugas dari PUPR, Pak. Bagian infrastruktur, Pak ya? Iya, benar. Tapi saya di sumber daya air. Oke, nggak apa-apa. Kita anggap aja ini adalah gedung layanan sumber daya air. Nah, gitu Pak ya. Ini adalah gedung bangunan yang digunakan untuk pelayanan sumber daya air seperti tiketing atau administrasi apalah pokoknya untuk bagian-bagian pelayanan lah. Jadi kita buat model sederhana dengan tidak terlalu banyak, 2 tingkat saja. Ya, ini sebenarnya kalau mau dimodifikasi lagi bisa sampai 100 tingkat, lebih banyak lagi lah. Tapi biar untuk lebih praktisnya, lebih simple, saya buat sederhana saja. Jadi saya brief aja sekitar beberapa menit. Bulan lalu kita itu membuat model seperti ini dengan menggunakan Revit, sudah ada pondasinya ya, sudah ada kolomnya, ya, pakai beton bertulang, sudah ada beamnya, sudah ada slab-nya, dan sudah ada beam-beam yang lanjutnya. Jadi hanya baru portal baru kita kerjakan. Nah, jadi sebenarnya bulan lalu saya berharap pesertanya bisa melanjutkan, tapi mungkin karena waktu dan hal mungkin belum ada yang mengimprove ya. Tapi nggak apa-apa, saya lanjutkan aja dulu. Ini untuk memotivasi aja. Nah, kan komponen bangunan itu tidak hanya fondasi, kolom, beam, slab ya, tapi apa ada tangga, ada pintu, ada dinding. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Nah, bagaimana memodelkannya? Ya, memodelkannya itu sangat simpel sekali. Kalau kita dulu pernah mengoperasikan AutoCAD-nya, kalau AutoCAD mungkin manual kita mengerjakannya. Nah, kalau dengan Revit ini cukup klik layout-nya saja. Misalnya ya, kita mau, saya mau tunjukkan dulu elevasi ya, misalnya. Nah, di sini ada ground, ada lantai 1, ada lantai 2, ya. Nah, ya, ini ada fondasinya. Nah, coba kita mulai dari dinding di lantai 1. Kita membuatkan dinding di lantai 1. Jadi kita buka saja first floor-nya. Udah, kita klik komponen wall di sini. Nah, di sini ada beberapa opsi. Nah, ada masonry, partisi, segala macam ya. Nah, ada yang baru masuk tuh ya. Oke, langsung lanjut aja Pak. Jadi tinggal kita klik di sini, ya, langsung di sini. Oke. Setelah itu, kalau mau melihat hasilnya, nah, ini kenapa dia seperti ini? Ya. Nah, karena kita buat dari base constraint-nya lantai 1, ya, lantai 1, tapi top-nya unconnected. Nah, supaya dia terkonek, kita ganti menjadi second floor. Nah, langsung kan? Nah, langsung. Nah, kita kontinukan lagi.
dinding, arsitek, wall, ya, lagi di sini ke sini. Jangan lupa ini constraint-nya juga harus ke second floor. Jadi, ini pemodelan dindingnya. Yang lain kalau boleh dimodifkan dulu. Apa? Oke, Pak Bahar. Selamat datang, Pak Bahar. Ya. Oke, saya lanjut ya. Ini ada chat apa mohon. Oke. Oke, jelas ya. Yang ada apa? Tolong dicat aja. Nah, ini masalah dinding ya. Bagaimana yang di bawah? Nah, coba kita kerjakan lagi. Tadi kan dari first floor ya. Nah, karena kan dinding dia tidak boleh. Ini kan cuma dinding bata ya. Nah, jadi yang ini kita buat lagi karena nggak boleh continue dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah karena di sini ada elemen beam. Nah, jadi kita masuk ke ground floor. Nah, di sini ada ground floor ini. Nah, ada ground floor. Jadi kita buka ground floor, kita klik lagi wall-nya. Nah, kita klik sini, sini. Nah, kita perhatikan. Ya, ini posisinya di mana? Nah, ground floor ke first floor. Apply. Nah, kita lihat 3D-nya. Nah, ada nyambung. Nah, ada sini. Nah, selanjutnya kita buatkan lagi wall-nya. Nah, ini wall saya cuma kasih contoh saja, nanti bisa dilanjutkan ya dengan contoh yang sudah saya kasih tadi. Nah, ini juga first floor. Nah, jadi sini. Nah, saya kerja di sisi satu ini saja ya. Kalau sisi yang lainnya nanti bisa dilanjutkan dengan cara yang tadi. Karena kalau saya kerjakan semuanya keliling nanti butuh waktu. Nah, ya. Jadi setelah kita buat dindingnya, baru kita bikin pintu dan jendela. Nah, kalau kita bikin AutoCAD kan kita bikin manual tuh. Bikin ukuran square segala macam kan. Nah, kalau dengan Revit ini langsung jadi dia. Nah, langsung jadi. Jadi kita buka di sini. Nah, ini tadi dindingnya. Nah, di mana pintunya? Nah, ini pintunya. Nah, pintunya ada beberapa opsi. Nah, ini tidak hanya di sini saja. Nah, library-nya kita bisa cari edit, ya. Kita cari di load, ya. Setelah itu kita cari di library-nya mana English. Oke, English. Jadi ini library-nya ini ada begitu banyak model yang bisa kita gunakan. Nah, ya Pak Parji, ya Dian. Jadi untuk beberapa negara pun modelnya macam-macam. Nah, untuk saat ini saya pakai yang standar saja, English, ya US. Nah, ini contoh aja. Kita cari pintu, door. Nah, ini door. Nah, kita cari ini banyak sekali contoh-contohnya. Nah, jadi kalau kita mau buat misalnya pintunya pintu kaca. Nah, di sini ada glasses, contohnya. Jadi nggak perlu lagi kita mikir-mikir misal kita mau buat pemodelan yang sama seperti di AutoCAD, tapi kalau di AutoCAD itu kita harus cari di warehouse-nya SketchUp. Bukan di AutoCAD, di SketchUp. Ya, kalau Dean tadi bilang sudah mengoperasikan SketchUp, artinya kita harus cari library-nya di warehouse, kita download. Nah, kalau yang di Revit ini sudah build up di sini. Nah, contohnya di sini saya ambil contoh pintu yang glass ya, contoh aja. Nah, setelah kita pilih, ini ukurannya juga bervariasi. Macam-macam dia. Nah, saya ambil contoh saja satu. Ya, ini tergantung kemauan kita ya. Maunya ukurannya berapa dan sesuai kebutuhan.
Nah, tinggal kita klik aja di mana posisinya. Nah, ini udah ada pintunya nih. Nah, kira-kira di tengah kita taruh. Klik. Nah, ini pintu. Satu. Gimana dengan sebelah sini? Tinggal klikkan aja. Kopikan. Ya. Jadi satu pintu. Bagaimana dengan di atas? Boleh. Cuma nanti banyak kali nanti terlalu rame ya. Nah, ini baru pintu ya. Bagaimana dengan jendela? Nah, jendelanya kita kasih juga. Nah, jendelanya ini ada beberapa variasi juga nih. Banyak variasinya. Maunya yang mana? Kalau kita kurang cocok dengan jenis ini, kita bisa cari lagi di tempat yang tadi. Load, ya. Tadi ini door ya. Sekarang kita ke window. Nah, kita cari window. Nah, ini juga library-nya banyak. Nah, mau yang model apa, ya? Yang octagon, ya. Yang seperti ini banyak sekali. Yang ada model 3D seperti ini juga. Dia modelnya projected ya, keluar dia. Nah, seperti ini. Banyak model-modelnya. Tidak seperti di SketchUp. Kalau SketchUp dia nggak terlalu banyak dia modelnya. Ini jauh lebih banyak variasinya. Nah, gitu. Jadi ada model dome, ya, ada model piramid, banyak sekali model-modelnya. Nah, saya ambil contoh ya satu, ya, ambil contoh satu yang mana enaknya ya. Nah, inilah saya contohnya. Oke, ukurannya misalnya seperti ini. Nah, hati-hati ini kalau kita main di library, jangan diselect banyak karena itu akan membuat proses pemodelannya jadi berat. Nah, cukup yang kita butuhkan saja. Nah, kadang-kadang kalau kita pengen banyak, akhirnya jadi berat. Nah, nih, kita letakkan aja di mana sesuai yang mau. Di sini, ya. Kita letakkan. Nah, jadi dia jendelanya. Nah, atau kita mau letakkan di atas misalnya. Misal kita modelnya yang ini, yang single misalnya. Single kita letakkan di sini, boleh. Nah, ini jadi jendela. Gimana dengan 3D-nya? Nah, udah kelihatan 3D-nya. Nah, ini dia nih 3D-nya nih. Nah, kelihatannya. Nah, ini kalau glasses, dia akan tembus dia ke dalam. Nah, itu dia. Kelihatannya. Nah, kalau mau lebih jelas, klik find. Ya, ini klik find, terus pilih shade. Nah, ini jadi lebih representatif ya, lebih representatif terhadap model yang kita buat. Sampai sini paham? Saya lanjut ya. Oke, kayaknya Pak keluar ya. Apa-apa. Saya lanjut aja. Sebentar ya. Saya sapa dulu Pak Bahar. Halo Pak Bahar. Oke lah. Oke, saya lanjut ya. Sebentar ini tadi si Zilian gimana? Zilian dan Dean, sampai sini paham? Paham Pak, paham. Paham ya? Oke, saya lanjut ya. Oke. Itu tadi pemodelan dinding, pintu, dan jendela. Nah, selain itu apa? Nah, ini kan fondasi ya. Fondasi kan harus ketutup tanah ya. Di mana-mana fondasi kan harus ketutup tanah. Halo Pak Bahar? Oke, saya lanjut ya. Oke. Nah, bagaimana kita menutup fondasinya ini? Nah, kita lihat dulu elevasinya. Mana elevasinya tadi? Nah, ini elevasi top lantainya ini ada di 0. Dan elevasi dari bottom beam-nya itu ada di, kita lihat ukurannya ini 450, 750. Artinya bottom beam-nya ini sekitar minus 750.
Nah, kita mau buat tanah itu tepat di bawah beam. Nah, tergantung selera ya. Nah, kalau maunya sejajar dengan lantai boleh, kalau maunya di bawah beam juga boleh. Nah, saya mau buat level tanah itu ada di bawahnya bawahnya beam. Nah, opsinya di sini. Saya turunin dulu biar menutupin. Oke, masuk ke ini. Ini meshing the end side. Ya, meshing end side. Kita pilih topo surface. Ya, kita pilih topo surface ini place point. Ini random saja dulu saya buat. Klik di sini, lihat elevasi. Elevasinya 0. Saya mau di bawah beam, jadi minus 750. Saya klik di sini. Oke. Oke, klik. Wait. Oke, ini tadi topo surface, place point. What's happened this? Oke. Ini tadi view-nya kurang kelihatan ya. Oke. Saya ulangi, ini tanah, ini level tanah ya. Level tanah. Oke, ini saya turunin ke di bawah beam. Oke. Nah. Ini hanya visualisasi saja ya. Nah, nanti kelihatan saat di sectionnya. Nah, ini elevasi section. Nah, di sini ada tanahnya. Di sini ada indikasi timbunan tanah di sini. Kelihatan ya? Indikasi timbunan tanah tepat di bawah level beam. Yang ingin saya demonstrasikan di sini adalah dari pintu ke tanah ya, itu kan turunnya 750. Jadi butuh rem atau butuh tangga. Nah, bagaimana membuatnya? Kita masuk lagi ke FGL tadi, ya. Nah, di sini kita buat tangga. Kita masuk arsitek, stair, ya. Sini floor plan, FGL. Structure plan. Oke. Nah, ini ada pintu ini. Nah, ada pintu, jadi kita buat tangganya keluar. Ini dari FGL ke ini base-nya ini ya. FGL base-nya minus 750. Sebentar, ini tangga ya. Dan 4. Oke, ini saya kasih layer lagi biar bisa lebih jelas.
Q, grid mana? Grid level. Minus 250. Ya, ini saya bikin ground. Ya. Kembali ke FGL tadi lagi. Ya. Ini kembali ke FGL. Kita bikin tangga ke ground. FGL. Ini ground. Ini FGL. Oke. Ini sudah ada tangga kecil. Kita bisa lebarin sesuai kebutuhan. Oke. Kita lihat di 3D-nya. Ini salah direction. Ya. Seharusnya dari bawah ke atas. Ini base. Oke. Kita ulang lagi. Nah, cukup klik itu, dia orientasinya bisa berubah. Nah, gitu. Ya. Jadi tadi mana tadi? Ini. Nah, kita main di arrow-nya. Kalau kita klik itu, maka direction-nya juga berubah. Kalau ada yang kurang paham, tolong langsung tunjuk tangan ya. Atau unmute saja. Ini saya lanjut aja karena waktu kita juga sangat terbatas. Nah, ini tangga ketika naik ke atas ya. Naik ke pintu. Bagaimana tangga yang ke atas? Nah, ini kan ada lantai 1, ada lantai 2, ada ground, ada first floor, ada yang ke top ya. Nah, kita mulai dari first floor. Nah, di sini. Nah, ini saya buat tangga di sini. Klik setirnya. Ya. Ini random aja dulu ya. Klik. Nah, di sini kita kelihatan ya berapa jumlah risernya. Ada sekitar 22 riser dari ground ke first floor. Riser itu apa ya? Ketinggian tangga, ketinggian setiap stepnya. Nah, itu riser. Ada berapa banyak? Dari ground ke first floor itu ada 22 anak tangga. Istilahnya anak tangga. Nah, apakah kita mau straight saja 22? Nah, kalau dari segi arsitekturalnya 22 itu nggak boleh langsung karena dia terlalu banyak. Maka harus kita bagi menjadi 11. Nah, kan 22 bagi 2 11 ya. Nah, ini ada 11. Klik. Habis itu kita naik ke atasnya lagi. Nah, sini kita buat misalnya di sini 500. Nah, klik. Nah, gimana hasilnya? Bisa kita lihat. Nah, di sini tuh kelihatan tuh tangganya kan. Dari bawah naik sedikit ke atas, ada bordesnya. Dari bordesnya dia naik ke lantai 2. Nah, di sini kelihatan dia clash dengan beam. Nah, kan nggak mungkin ini clash dengan beam kan. Nah, gimana caranya? Nah, ini ada troubleshooting-nya. Nah, di sini kan ada, nah kita masuk ke lantai satunya. Nah, lantai 1. Nah, ini lantai 1.
Nah, ini ada beamnya. Jadi harus kita geser dia. Nah, harus kita geser. Gimana gesernya? Tinggal geser saja. Sangat praktis. Nah, tinggal di drag. Nah, udah selesai. Nah, karena ini terlalu jauh, ini bisa juga kita geser. Nah, geser lagi. Biar tidak terlalu jauh. Jadi aman. Dan ini auto generate dengan hand railingnya. Nah, ini bisa kelihatan nih. Ada hand railingnya otomatis ya. Ada bordersnya juga otomatis. Dan ini juga tipenya bisa kita ganti. Karena ini kan tipenya konkret ya. Bisa pakai precast, ada bisa pakai macam-macam, bisa pakai steel, ya, ada industrial assembly itu steel ya. Nah, kalau saya ganti dia menjadi steel. Nah, ini jadi steel dia materialnya. Tapi untuk sekarang saya pakai yang konkret saja. Oke, sampai sini gimana, Dean, Pak Bahar, Zilian, bisa ngikutin? Halo, Bisa, Pak. bisa ya? Oke, Bisa, Pak. saya lanjut ya. Oke. Nah, ini lantai 1, kelihatan belum ada slabnya nih. Ya, belum ada slabnya. Jadi, kita balik lagi ke lantai 1-nya. Nah, di sini sudah ada sedikit slabnya, jadi kita extend saja slabnya. Tinggal garis. Ya. Tinggal garis. Nah, langsung jadi slabnya. Nah, ini ada slab dulu. Ini kenapa hilang? Nah, ini caranya buat opening. Karena kan nanti ini ada slab full, dia kan tangganya keluar ya. Nah, ini tangga keluar. Nah, makanya slabnya itu harus ada kita buat opening. Nah, openingnya gimana caranya? Nah, kita buka lagi, kita klik slabnya tadi. Ya, double klik. Nah, ini kelihatan kan ada tangga kan? Maka kita pilih rectangular, ya, slabnya saja yang kita buat opening. Nah, klik di sini sampai di sini saja. Klik. Nah, bisa dilihat di 3D-nya lagi. Jadi bolak-balik harus dilihat 3D-nya. Nah, betul nggak hasilnya? Nah, seperti ini 3D-nya. Jadi tangga itu keluar ke lantai 1 dan lantainya itu kita buatkan opening. Nah, sampai sini paham ya? Nah, oke, ini baru tangga. Bagaimana dengan tangga ke atasnya? Nah, sama saja. Nah, tinggal dibuat seperti yang tadi. Nah, ini baru tangga, pintu. Nah, selanjutnya saya mau ngasih contoh toilet. Nah, elemen yang lain itu apa ya? Toilet ya. Nah, kalau toilet ini simple. Kita misalnya toiletnya di ground ya. Nah, toiletnya di ground. Terus misalnya kita mau letakkan toiletnya itu ada di sini nih. Nah, toiletnya ada di sini. Jadi kita masuk arsitektur ya. Setelah itu kita pilih analysis. System. Ya, sistem kita pilih plumbing and fixture. Nah, ini adalah komponen-komponen plumbing seperti toilet, ya, urinal, bathtub segala macam. Dan ini tidak hanya Revit ini tidak hanya memberikan model pemodelan di plumbing, tapi juga seperti mechanical equipment, seperti HVAC, tangki,
Untuk mekanikal ya, untuk pekerjaan-pekerjaan mekanikal, elektrikal juga ada di sini. Begitu banyak ya. Jadi sebenarnya Revit ini tidak hanya untuk anak sipil atau arsitek, tapi sangat bermanfaat untuk tim mekanikal ataupun elektrikal. Ya, tapi untuk saat ini kita hanya membahas yang sipil-sipilnya saja dulu. Saya klik ini, ya ini kan belum ada no plumbing fixture family ya, belum ada. Jadi kita harus upload family-nya atau library-nya yang di plumbing. Nah di sini bisa kita lihat ya ini plumbing ya, atau piping, tapi plumbing aja. Pipe. Nah, terus kita masukkan bisa arsitektural, bisa mekanikal. Nah masalahnya kalau kita pakai arsitektural nanti komponennya belum ada pipa, belum ada koneksi port-port untuk pipa. Tapi kalau untuk MEP, mechanical electrical plumbing ini sudah ada port-portnya, jadi lebih mudah. Nah ini kita pakai WC ya, water closet. Nah kita pilih salah satu saja. Ini misalnya. Nah, misal toiletnya mau kita letakkan di sini. Ya, kita letakkan di ground ya, di FGL. Nah, kita letakkan sini. Posisinya kita putar. Oke. Terus kita perbaiki lagi posisinya. Oke. Bagaimana bentuknya? Nih, di sini ada toilet sendiri di sini. Nah, biar rapi, kita tambahkan dinding ya. Dinding partisi. Nah, biar rapi. Misalnya kita tambahkan di sini dindingnya. Ya, wall. Kita tambahkan dinding. Sini. Bisa rata tengah, bisa rata dalam atau rata luar. Tergantung keinginan ya. Nah, ini terus setelah itu kita tambahkan lagi dindingnya. Sini. Ini cuma kira-kira aja ya. Ya. Oke. Nah. Bagaimana dengan yang lainnya? Tinggal copy paste saja. Copy. Oke. Ini juga kita kopikan. Oke. Cara kopinya tahu ya. Kontrol sama klik yang elemen tadi. Kita klik elemennya, pencet kontrol, baru pilih ini copy atau langsung copy juga bisa, nggak masalah. Nah ini kan pintu, ini kan ada toilet, ini ada dinding, kan nggak mungkin nggak ada pakai pintu kan. Nah ini terlalu tinggi. Nah kita cek lagi, kenapa terlalu tinggi? Karena ini top constraint-nya belum ada. Nah kita kasih top constraint-nya di first floor. Jadi jangan bingung kalau misalnya ini terlalu tinggi loh, ini kenapa bisa loncat dindingnya. Nah, karena belum ada ini, topnya itu di mana berhentinya. Oke, ini juga. Oke, udah ya. Nah sekarang balik lagi ke tadi, kita kasih pintu seperti yang tadi, door ya. Nah, karena ini toilet, jadi pintunya kecil aja. Ya, kita pilih lain. Nah, otomatis ya. Nah, kalau kita mau ada sedikit pergeseran, kita kasih aja sini 50.
Jadi dia seperti ada bantalan gitu. Biasa tuh kalau di arsitektural tuh selalu ada dibuat seperti ini. Untuk frame-nya, untuk posisi frame. Nah, ini ada toilet nih. Nah, bagaimana dengan urinalnya? Ada juga urinalnya. Kita kasih lagi di sistem plumbing, ya, type, load, closet, urinal. Urinal ini kalau belum paham itu tempat kencing. Nah, kencing berdiri. Kita letakkan mana bebas. Nah, yang pasti dia harus nempel di dinding. Satu, misal. Satu lagi di sini. Dua. Oke, jarak. Kalau masalah jarak ini saya nggak terlalu ya. Bebas-bebas saja dulu karena ini kan latihan ya. Nah, ini udah selesai nih. Gimana cara melihatnya secara utuh? Arsitek, ya. Benar. Masuk ke view, masuk ke section, ya. Kita potong ini. Kita bisa lihat elevasinya. Tuh, kelihatan kan? Nah, jadi kalau kita punya pemodelan pakai AutoCAD biasanya, artinya kita harus bikin manual ini kan. Kita harus tambahkan section ini, wall lagi, elevasinya, urinalnya gimana, jaraknya juga. Nah, ini dengan Revit ini jadi tinggal klik-klik saja langsung jadi. Nah, kalau mau tahu jaraknya juga bisa kita langsung kita klikkan sini jaraknya, ini dinding ini ke dinding ini berapa, langsung dapat. Nah, sama seperti AutoCAD juga, ya. Jadi nggak usah bingung. Nah, ini ke aslinya juga berapa. Ini cuma contoh ya. Nah, kalau saya geser, kalau AutoCAD, kalau mau kita geser dindingnya, maka kita select elemennya, baru kita move kan, kita move. Nah, kalau dengan ini bisa juga seperti itu, cuman ada lagi tool yang lebih lebih apa istilahnya ya, lebih bagus, yaitu dengan mengedit atau langsung saja nih misalnya. Ini. Nah, saya klik elemennya, klik ukurannya, maunya berapa gitu. Misalnya saya maunya 1800. Tuh, bergeser dia otomatis. Ini juga langsung bergeser otomatis. Nah, gitu. Jadi lebih praktis. Jadi kalau misalnya satu bergeser, kalau AutoCAD itu biasanya kalau kita satu geser, yang satunya lagi nggak bergeser. Harus kita geser manual lagi. Nah, kalau yang ini otomatis satu bergeser, semuanya berubah. Nah, lebih simpel. Nah, ini yang untuk masalah toilet. Nah, bagaimana dengan pepipaannya? Pipa. Ini jam berapa nih? Oke, masih ada waktu ya. Nah, sekarang masalah pipa. Saya kasih contoh di toilet. Saya balikkan lagi tadi ini. Ini 2000. Biar ada space-nya. Ini juga 2000. Ini contoh ya. Nah, sekarang saya mau buat piping. Nah, kalau kita mau lebih detail bikin toilet itu, nah, toilet ini jadi harus lebih apa ya, komponennya harus lebih jelas seperti pipa, ya, elbownya, terus reducernya kalau ada. Nah, ini kalau kita pilih tadi komponen MEP, di sini sudah ada posisi pipanya, pipe connection-nya. Jadi kita tinggal
klik saja. Nah, ini klik kanan, draw pipe. Keluar dia pipa. Nah, ukurannya bervariasi ini, ada ukurannya. Ada yang 15 mili, misalnya ukurannya 40 mili. Nah, ini kan hanya garis ya. Cara menunjukkannya, klik di sini, find. Nah, kelihatan pipanya kan? Nah, bagaimana yang lainnya? Gini juga. Nah, ini klik kanan, draw pipe, turun ke bawah. Ke bawah ke sini. Nah, setelah ini kan turun ke bawah lagi. Nah, ya, coba kita teks. Bisa nggak langsung turun ke bawah? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita belum upload library-nya. Nah, kita upload dulu library-nya. Pipe type-nya kita editkan, edit type-nya. Ya, kita masuk ke sini. Edit. Ini ada routing reference namanya. Routing reference, edit. Nah, di sini baru ada elbow, ada T, ada junction. Nah, ini harus di upload dia library-nya. Ini ada load library. Nah, kita cek udah enggak. Ini masih kosong ini. Nah, ini masih kosong semua. Nah, kita load family-nya. Ya, kita pilih piping. Nah, ini piping-nya. Kita masuk ke fitting. Ya, kita pilih yang generik saja atau carbon steel juga boleh. Nah, ini bagus yang standar aja dulu. Yang generik, nah nih semuanya ada di sini. Tinggal di select all ya, Ctrl E, terselect all semua, open. Nah, ini loading. Jadi kalau komputer kita bagus ya, prosesornya, nah, memori juga bagus, ini cepat. Nah, tapi kalau masih di bawah-bawah Pentium 3, apalagi masih Celeron, ini jadi berat sekali dia. Nah, apalagi komponennya ini sudah banyak tadi, misalnya lantai. Ini kita belum masuk rebar ya, rebar lebih kompleks lagi. Ini udah masuk elbow, generic, T-beam, udah ada ini tadi ya. Junction, kita pilih yang generik saja aja. Cross, nah yang standar-standar aja dulu. Ini juga. Oke, cap. Oh. Ini belum lengkap. Range-nya harus diisi. Ya, range diameter dari yang paling kecil sampai yang paling besar tuh ada. Ini 6 ya. Oke. Apply. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Klik kanan, draw pipe. Turun ke bawah. Oke. Baru ada dia. Nah. Karena apa? Karena semua Revit ini library-nya sudah lengkap. Cuman perlu diingat, dia tidak auto apa istilahnya? Auto generate karena elemennya itu kalau semua elemen itu masuk ke dalam satu model itu akan sangat berat sekali. Makanya harus sering-sering melihat library-nya. Sama seperti pipa tadi, kalau pipanya tidak kita masukkan library, maka dia nggak akan berbentuk seperti ini. Nah, sama seperti ini juga.
Nih. Nah, ini buangan air kotor ya, pipanya. Kita lihat model 3D-nya seperti apa. Ini ada pipa keluar ini. Ini pipa apa nih? Pipa air bersih untuk apa? Untuk flushing. Nah, ini ada pipa. Nanti posisi pipa harus disesuaikan lagi, nggak seperti ini pipa tuh. Pipa tuh ya jangan sampai nongol seperti ini. Kalau nongol seperti ini nanti diketawain ya kan. Maka misalnya kalau mau kita turunin atau kita geser juga bisa. Nah, ini kita geser. Kita geser ke sini, rapat dinding. Dan ini juga harus di bawah tanah biasanya. Jangan di atas. Kalau di atas tanah nanti dia keinjak pecah. Nah, gitu dia. Karena ini level tanahnya. Nah, kelihatan nih. Jadi lebih bagus ini saya hide saja groundnya biar nggak mengganggu ya. Nah, biar tidak mengganggu. Nah, kan bisa kelihatan ini kalau apa? Kalau nggak dibikin isometrik yang jelas dia bisa tabrakan dia nih tabrakan. Nah, makanya perlu di adjust lagi. Misalnya ini diturunin lagi. Misal minus 1200. Nah, turun lagi ke bawah. Nah, oke, ini kayaknya naikkan lagi. Oke lah, ini bisa kita perbaiki nanti biar cepat aja. Nah, ini contoh ya. Contoh bagaimana membuat piping ya. Jangan lupa mengupload piping library yang sudah saya ajarkan tadi. Nah, ini contohnya. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Seperti urinal, ya urinal. Misalnya kita mau shower, nah, shower bisa juga di sini. Nah, cuma nanti waktu kita sangat terbatas ya. Nah, sangat terbatas sekali. Jadi ada chat. Oke, nanti Pak Yunus, tadi saya call nggak connect ya. Nanti saya share Pak ya, link materi rekaman videonya nanti saya share di YouTube. Oke, oke next itu baru pipa, urinal, toilet. Nah, yang untuk struktur, yang paling penting apa? Rebarnya. Nah, sebenarnya saya mau sampai ke steel structure ya. Misalnya di atas ini saya mau buat AVAC room misalnya atau mekanika room. Cuman saya lihat waktunya sangat mepet ya. Kita coba selesaikan aja dulu untuk pemodelan rebar ya. Nah, ini kan ada fondasi satu ya. Ini ada 3D ya. Saya kasih model salah satu saja. Nggak usah banyak-banyak. Ya, yang penting bisa. Ini. Nah, ini yang tadi pemodelan awal kita buat pintu sama jendela. Oke, sekarang saya mau buat rebar. Nah, balik lagi ke struktur rebar. Nah, ini kan belum ada nih. Rebar shape definition. Nah, ini belum ada. Sama seperti tadi juga. Jadi kita harus upload lagi ke model semua library-nya. Library-nya itu ada di sini tadi. Oke, US. Kita cari yang rebar shape nih, structural
rebar shape. Nah, ini semuanya ada di sini. Kita tinggal select all. Ya, kalau dicek-cek satu-satu nanti takutnya kelamaan. Saya pilih aja langsung semuanya ya. Select all, open. Nah, ini jadi loading lagi. Nah, tunggu bentar. Nanti akan kelihatan dia. Nah, gimana dengan Dian? Udah bisa? Pak, Bisa, Pak. bisa? Nah, Pak Bahar Lanjut gimana? aja, Pak. Ini sambil nunggu loading ini. Loading ini butuh setengah menit juga baru bisa. Nah, nanti kalau bingung, ya misalnya Dean, Zilian, atau Pak Bahar, atau Pak Yunus yang lainnya, itu di YouTube linknya itu sudah saya buatkan dari awal sampai akhir. Contoh-contohnya. Nah, ini dah. Sekarang kita masukkan rebar shape-nya. Nah, ini kelihatan. Ini klik yang ini, triple dot ini, klik ya. Setelah itu kita pilih rebar shape. Mau yang mana ini? Nah, kalau yang fondasi besi bawah kan seperti ini ya. Nah, klik kan ke sini. Nah, kelihatan kan? Nah, ini. Klik. Nah, yang atas klik. Nah, tapi perlu diperhatikan ya. Ini ada selimut beton. Ya, selimut betonnya kita lihat di sini. Nah, kita harus tambahkan. Misalnya top berapa, bottomnya berapa. Top biasanya kalau untuk fondasi ya, fondasi itu selalu 50. Yang top bawah itu 75. Nah, itu selalu itu. Kalau yang sisi samping itu 50. Nah, kalau kolom nanti beda lagi. Kolom itu 40. Nah, saya tambahkan lagi up-nya. Ini jadi 40. Oke. Nah, kita lihat ini. Klik di sini. Ya, di sini ada klik elemen konkretnya. Nah, di sini ada rebar top 50, bottom 75, diedit. Ya, side-nya 50. Apply. Ini kayaknya kurang ya. Jadi salahnya. Bottom oke. Kita ulang lagi. Ya. Rebar. Nah, ini baru posisinya. Ini ada garisnya atau garis putus-putus itu. Itulah concrete covernya. Nah, kita klikkan ke situ. Nah, di atas juga. Nah, klikkan ke situ. Nah, jumlahnya gimana? Klik rebarnya. Ya, di sini ada single. Nah, kita tentukan aja maksimum spacingnya. Nah, maksimum spacingnya misalnya 150. Terus ukurannya 16 misalnya. Begitu juga yang di atas. Nah, di atas kita buat maksimum spacingnya dan kita buat 150. Oke. Udah jadi. Nah, tinggal rebar yang arah ke sana. Kita lihat dulu ya. Apa hasilnya tadi yang sudah kita buat. Nah, ini nggak kelihatan karena dia model view-nya itu bukan wire. Nah, nih. Pilih yang wireframe. Nah, kelihatan dia nih. Nah, ini rebarnya. Rebar yang udah kita buat. Dan ini ukurannya harus didesain sesuai kebutuhan fondasi ya. Tadi apa nama?
Zilan ya. Zilan kan geotek ya, pondasi. Nah, inilah kerjaan Zilan. Bagaimana mendesain pondasi sesuai kebutuhannya, berapa ukuran rebar dan jumlahnya. Nah, balik lagi ke sini. Itu kan baru satu arah ya, baru arah ke sini. Belum lagi arah yang transversalnya. Kita klik rebar lagi. Nah, kita pilih yang posisinya perpendicular to cover. Nah, ini dia, atas dan bawah. Nah, kita pilih bebas saja, atas juga. Nah, bebas saja. Setelah itu, kita klik rebarnya. Kita buat yang sama seperti tadi, maximum spacing. Nah, langsung otomatis dia kan. Nah, berapa maximum spacingnya? Kita buat misalnya 150, sama aja buat. Ya, nggak pening. Ukurannya aja kita rubah menjadi misalnya 13. Misalnya, ya. Satunya lagi gitu. Kita buat maksimum spacingnya ini 150. Ukurannya jangan lupa 13. Oke, udah selesai. Nah, tinggal kita lihat 3D-nya lagi. Nah, udah lengkap. Nah, ya. Di sini semua udah ada tulangan bawah, atas, sisi longitudinal dan transversalnya sudah. Nah, sekarang bagaimana dengan kolom di atasnya? Nah, kolom di atasnya kita buat rebar lagi. Nah, jadi sebelum menentukan pembesian kolom, kita harus tahu kebutuhan pembesian kita tuh nggak bisa langsung sampai ke atas, tapi kita bikin starter bar sampai di atas ini saja lantai 1, karena nanti kalau pemasangannya sampai ke atas itu sangat tinggi dan pekerjaannya sangat sulit, ya. Jadi tahap awalnya kita bikin rebarnya itu sampai ke lantai dasar dulu. Caranya gimana? Nah, bisa langsung pakai gini, karena dia melengkung, ya, sketch, ya. Kita pilih tadi mana sketch ya. Nah, kita pilih ini. Oke. Oke, jadi ini besi kolom yang masuk ke dalam tapak pondasi. Ya, dia jadi lurus dari atas ke bawah melengkung. Tapi perlu diingat ya. Nah, ini kan nanti ada besi lagi ke atas. Nah, kalau dia lurus-lurus, nanti dia posisinya jadi susah. Maka biasanya orang lapangan itu di sisi atasnya itu dibuat tekuk dia. Nah, dibuat tekuk seperti ini. Ya, diturunkan dulu. Di situ. Nah, double klik, ya. Setelah itu, dibuat melengkung. Sorry. Dia ke atas. Nah, kenapa seperti ini? Biasanya orang lapangan membuatnya seperti ini biar lebih praktis. Karena kalau ini lurus, disambung dengan besi lurus, nah, nanti dia nggak lebih posisinya jadi terlalu apa istilahnya,
tumpang tindih istilahnya. Nah, oke, saya rasa ini udah satu. Nah, ini kita bikin jumlahnya berapa? Kita buat fixed number. Jumlahnya misalnya 3. Oke, saya rasa cukup 3. Nah, ini kiri kanan dibuat. Caranya mirror. Mirror. Oke, langsung mirror, langsung jadi. Nah, dan jumlahnya juga ada otomatis mirror ya. Oke, 3 kan otomatis. Nah, sekarang besi di atasnya. Besi di atasnya kita kasihkan rebar ya, model lurus. Nah, ini lurus. Nah, placementnya seperti ini. Oh, ini sketch lagi. Nah, tadi. Rebar. Sketch. Ke atas. Sampai ke atas. Setelah itu tekuk. Nah, tekukannya ini juga tergantung kebutuhan struktur ya. Jadi apakah dia tekuknya rigid atau tekuknya sendi. Nah, ini oke, kita kasih ukuran. Terus jumlahnya kita bikin lagi sesuai dengan yang di bawah. Fixed number 3. Nah, begitu juga yang di sebelahnya. Nah, ini udah hampir jam 6 ya. Ke atas. Oke, sekarang kita cek jumlahnya. Fixed number 3. Nah, yang terakhir stirupnya. Ya, stirrup itu sengkang istilahnya, sengkangnya. Kita pilih. Di sini ada library-nya, di library-nya ini model stirrup seperti ini. Nah, posisinya ambil yang parallel to cover. Oh, no. Pilih yang perpendicular. Nih. Nah, oke, kita lihat. Ininya, kalau rebar untuk stirrup itu idealnya 10 ya. Nah, ini maksimum spacingnya tergantung ya. Mau kita bikin rapat tengah bawah, rapat tengah di bawah atau renggang di tengah, itu sesuai kebutuhan. Nah, oke, ini maksimum spacing. Maksimum spacing. Ini saya buat 150. Oke. Nah, kalau mau lihat hasilnya, kita bikin section. Oke, loading.
section sini. Oh enggak. Call out. Mana tadi? Oke lah. Nggak perlu ini. Oke, ini section. Nah, kelihatan ini kolom ya. Nah, ini kolomnya, kolom dengan rebarnya tadi. Nah, jadi kalau kita pakai AutoCAD, ini biasanya kita bikin manual. Ya, bikin manual, terus akurasinya juga belum tentu pas. Nah, dengan ini akurasinya jauh lebih pas. Nah, ya. Nah, ini cocoknya. Nah, kalau kita mau buat ukuran juga jadi lebih presisi. Gitu. Sebenarnya saya mau lanjutkan ke BOQ ya, cuman waktunya sepertinya udah nggak memungkinkan lagi. Ya, udah mau azan. Ini concrete covernya tadi 50. Nah, ini kenapa begitu besar? Karena scale-nya. Nah, scale-nya terlalu besar. Terlalu besar. Jadi kita bisa kecilkan. Ya, kita bisa langsung main scale di sini. Oke, saya rasa karena waktu udah jam 6 lewat ya. Kalau mau ada pertanyaan boleh. Saya buka pertanyaan. Sampai di sini saya rasa sudah cukup ya. Nanti intermediate levelnya kita lanjutkan lagi. Nih kayaknya intermediate-nya bisa sampai 3 tahap. Ya, bagi yang masih penasaran nanti saya buatkan sampai 3 tahap. Tapi untuk lebih jelasnya bisa lihat di tutorial YouTube yang sudah saya buat. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan bagaimana membuat elemen ya, elemen struktur dan arsitektural. Kalau struktur itu tadi udah buat dari pondasi, rebar pondasi, tangga. Kalau arsitekturalnya sudah diberikan jendela, pintu, toilet, ya. Nah, seperti ini modelnya. Nah, ini tinggal dilanjutkan lagi ke atap ya. Atap belum kita bahas, struktur atapnya belum, terus bar bendingnya juga belum, BOQ-nya juga belum. Nah, ini kayaknya 3 item ini next workshop saja. Ya. Untuk sekarang kayaknya sudah cukup. Nah, ada pertanyaan? Halo? Ini HP apa itu? Vivo juga. Gimana? Pak Yunus? Nanti Pak Yunus rekaman ini akan di-share ya Pak di link YouTube. YouTube-nya itu ada di ini Pak, ada di flyer yang kemarin kita kirim. Nah, itu juga nanti akan di-share. Nah, dari Dean, Zilian ada pertanyaan? Ada Pak, nanti paling dari rekaman Bapak aja Pak. Ya. Bentar ya. Buru-buru ini harus. Gimana Pak Yunus? Saya nggak masuk Blok M ya, saya turun di masuk Blok M, ingin MRT di depan kejaksaan bisa. Oke, ada lagi yang pula ini ceritanya Pak Yunus. Tempori ambil di situ, turun di depan kejaksaan agung. Kalau masuk Blok M itu lama. Iya, tahu. Lama antriannya itu.
Irfas gimana? Saya pernah ke Blok M sama kan. Saya turun cekan aja, jadi jalan dikit. Oke, ada lagi pertanyaan? Karena awan udah gelap kayak gitu tuh. Marlina, kalau yang Sama mau kayak tempo hari itu. sertifikat, Jadi gara-gara antri di Blok M, udah. ini aja ya, ditunda aja dulu. Nah, kalau yang butuh-butuh sertifikat kita coba di training selanjutnya saja. Jadi saya pinginnya yang hadir bukan cari sertifikat ya, tapi cari ilmu. Nah, karena yang kita buat ini adalah berbagi ilmu, bukan berbagi sertifikat. Nah, jadi kalau bisa nanti next workshop kira-kira sudah bisa disimulasikan, Zilan sudah download atau Pak Bahar sudah yang mana ya? Siapa aja atau ini Marlina Yuliani baru datang ya. Jadi tertarik bisa langsung diskusi dengan saya melalui grup WA atau di seminar ini. Sekali lagi, kalau misalnya ada pertanyaan, tolong kita bahas sekarang sebelum saya tutup. Gimana? Oke, saya rasa masih bingung ya. Nanti akan saya bagi rekaman ini, link YouTube-nya akan saya bagi di grup, ya. Saya harap bisa dipelajari dengan lebih detail dan di exercise sendiri biar lebih paham. Jadi insya Allah kalau nggak ada halangan mungkin 2 atau 3 minggu lagi kita akan buat lagi lanjutan khusus untuk bill of quantity-nya, BOQ. Ya, jadi setelah kita buat modeling lengkap, maka kita bisa menghasilkan satu bill of quantity secara otomatis. Jadi di-generate secara otomatis. Jadi nggak perlu lagi kita menghitung manual, itu nggak perlu. Nggak zamannya lagi kita itu menghitung manual. Juga kita akan memodelkan steel structure-nya, jadi struktur bajanya juga akan kita modelkan lengkap dengan connection-nya kalau waktunya cukup ya, karena itu butuh waktu yang sangat intens ya. Dan juga yang belum ini bill of quantity, terus bar bending schedule. Nih. Kalau bar bending schedule belum paham itu namanya BBS atau apa istilahnya ya. Cara motong besi. Nah, jadi potongan-potongan besinya itu sudah kita buat secara detail. Nah, ini itu agak lebih dalam pembahasannya. Nah, dan itu bisa dibuat di dalam Revit. Tapi nggak powerful ya. Powerfulnya itu ada di advanced steel atau advanced concrete untuk lebih detail ya. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Kalau memang nggak ada pertanyaan, kalau masih bingung, ya nanti bisa kita lanjutkan di WA. Ya, material presentasi ini akan saya share agar bisa lebih bermanfaat dan bisa dipelajari. Sekian dulu, karena maghrib juga sudah hampir tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, kalau bisa difoto dulu bisa? Untuk bukti. Bisa, Pak. Bisa buka apanya, videonya, apa kameranya? Fotonya ini ya? Video. Videonya. Ya, Dean, Zilan, Marlina, Ikras, ini masuk apa? Yunus, mungkin masih di Blok M ya. Ya, Pak Bahar. Oke. Ya, Ikras, sama Marlina. Oke ya, saya crop ya. Oke. Oke, sudah. Sebentar ya.
Oke. Udah, nanti saya share di grup ya. Sekian dulu presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak ilmunya.